Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sobat sewat yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf karena ini nggak pakai tripod ya, yang resmi lah yang seperti biasa digunakan. Tetapi akhirnya teman-teman, akibat polemik ijazah palsu, kini satu persatu mulai terkena imbasnya. Nah, siapa aja nanti kita sampaikan. Nah, termasuk hari ini yang ikut berkecimpung dalam persoalan polemik dugaan ijazah palsu Jokowi ini, teman-teman, ada Partai Demokrat yang secara resmi telah melayangkan somasi kepada pemilik akun TikTok berinisial SWBP setelah menuduh Bapak SBY gitu kan, dan muncul dalam kasus ijazah Jokowi. Nah, partai berlambang Mercy tersebut, teman-teman, menegaskan bahwa tuduhan itu tidak benar dan mendesak pemilik akun agar meminta maaf secara terbuka melalui media serta menghapus unggahan video tuduhan tersebut. Selain itu sebenarnya teman-teman ada juga yang seperti Rifari, terus kemudian beberapa akun YouTube, ada 3 kalau nggak salah, yang juga dilayangkan somasi oleh Partai Demokrat. Badan Hukum dan Pengamanan Partai atau BHPP Partai Demokrat melayangkan somasi kepada pemilik akun TikTok berinisial SWBP tadi. Ini buntut menuduh SBY ya, ini terlibat katanya dalam kasus ijazah Joko Widodo. Adapun somasi ini, teman-teman, diketahui melalui unggahan surat dari akun Twitter milik Deputi Isu dan Narasi Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Partai Demokrat, yakni akunnya Cipta Panca Laksana. Nah, dalam surat tersebut, teman-teman, Partai Demokrat mengetahui SBY dituduh terlibat kasus Jokowi oleh SWBP setelah melihat unggahan video di akun TikTok yang bersangkutan pada hari Selasa kemarin, tanggal 30 Desember ya, tahun 2025. Nah, video tersebut, teman-teman semuanya, menarasikan bahwa SBY menyuruh pakar telematika yakni Roy Suryo untuk mempermasalahkan ijazah Jokowi demi kepentingan politik, katanya. Bahwa kami menemukan video, kata kader Demokrat ya, bahwa kami menemukan video yang telah share di akun TikTok SWBP pada tanggal 30 Desember tahun 2025 pada jam atau pukul 11:06 ya, yang pada pokoknya menyatakan pertama, dengan berbagai impian-impian besar, tentu Pak SBY harus memutar otak, katanya dia di akunnya ya. Tidak bisa bermain bersih karena kita tahu juga ya, politik itu kotor, teman-teman, katanya dia. 1000 cara pasti dilakukan untuk bisa menjatuhkan lawan politiknya. Salah satunya ya dengan isu ijazah, katanya dia ya di akun TikToknya. Biar Jokowi tidak bisa fokus menjadi kingmaker lagi di Pilpres 2029, kata dia. Nah, ini nada-nadanya termol sih sebenarnya. Lalu seperti apa tanggapan SBY dan kemudian Demokrat yang secara resmi kita perlu lihat juga. Kemudian bagaimana termol itu hari ini kondisinya ya, teman-teman, setelah SBY langsung turun gunung. Demokrat langsung turun tangan untuk selain mensomasi 3 kali 24 jam ya kan. Perkembangannya seperti apa? Ini buat teman-teman semuanya. Bener, saya
masa lalu itu. Fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah, banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas AHY. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut, dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan, karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Partai Demokrat resmi melayangkan somasi keras kepada pemilik akun TikTok berinisial SWBP terkait tuduhan keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono. Tuduhan tersebut menyatakan bahwa SBY menyuruh Roy Suryo mempermasalahkan ijazah Jokowi demi kepentingan menjatuhkan lawan politik tertentu. Badan Hukum Partai Demokrat menegaskan narasi dalam video tersebut tidak benar serta sangat merugikan nama baik institusi. Pemilik akun diberi waktu 3 kali 24 jam untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik. Selain akun TikTok, tim hukum Demokrat juga berencana mensomasi 3 kanal YouTube, termasuk milik politisi Zulfan Lindan. Cipta Panca Laksana mengunggah surat somasi tersebut melalui akun media sosial resminya sebagai bentuk transparansi langkah hukum. Video yang diunggah pada akhir Desember itu menarasikan SBY sedang memutar otak untuk mengganggu fokus kerja Jokowi. Akun tersebut menuding isu ijazah sengaja digulirkan agar Jokowi tidak lagi menjadi kingmaker pada ajang Pilpres. Demokrat menilai pernyataan tersebut telah melanggar pasal berlapis dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2000. Unggahan video tersebut dianggap telah menyesatkan masyarakat serta mengakibatkan keonaran di kalangan kader partai di seluruh Indonesia. Citra Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai merasa sangat dirugikan akibat fitnah keji yang beredar. Andi Arief mengungkapkan bahwa SBY secara pribadi merasa terganggu dengan upaya pengaitan dirinya dalam polemik ijazah tersebut. Jalur hukum akan ditempuh secara serius jika pemilik akun tidak segera menghapus video serta melakukan klarifikasi resmi. Partai berlambang Mercy ini ingin memastikan bahwa dinamika politik nasional tetap berjalan sehat tanpa adanya hoaks murahan. Penegakan hukum terhadap penyebar fitnah menjadi prioritas utama demi menjaga kehormatan mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia tersebut. Kenapa UGM ikut terlibat? Pertanyaan ini yang sejak awal mengganggu kepala saya sejak kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden kita Bapak Jokowi ini bergulir. Yang ingin saya soroti di sini adalah bukan soal apakah ijazahnya asli atau palsu, tetapi sebagai alumni UGM, ini ijazah saya, sebagai alumni UGM, saya kebetulan angkatan 75 kalau tidak salah, sampai lupa angkatannya, angkatan 75 di program Magister Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, masuk 2016, tak lulus 2018, kampusnya di Kaliurang, saya ingat persis. Jadi video ini saya buat sebagai bentuk keprihatinan. Kenapa sampai UGM sebagai institusi pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, yang seharusnya mendukung upaya-upaya penelitian ilmiah, tetapi justru terlibat di dalam kisruh mengenai dugaan ijazah ini. Apalagi kemarin kita saksikan di banyak sekali berseliweran di media, bagaimana UGM kemudian tidak mampu mempertanggungjawabkan positioningnya secara clear di hadapan sidang Majelis Komisi Informasi Pusat.
Satu hal yang sangat disesalkan di sini Bapak Ibu, terutama bagaimana kemudian UGM yang sebagai institusi pendidikan, sekali lagi, yang menjadi tumpuan harapan, menjadi benteng terkuat dalam menjaga nilai-nilai kejujuran, menjadi institusi pendidikan yang seharusnya mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah, tetapi justru hari-hari ini kita saksikan terlibat di dalam pusaran kasus yang sebenarnya sangat sepele. Soal bagaimana ikut mendukung atau memposisikan diri sebagai pihak yang netral jika memang ijazah tersebut adalah asli adanya, atau dengan kata lain Bapak Jokowi memang benar-benar alumni Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana yang selama ini kita dengar. Saya menghimbau dalam posisi sebagai alumni, sebagai bentuk keprihatinan dan sebagai bentuk dukungan moral kepada Universitas Gadjah Mada yang tercinta, sekiranya ada Bapak Ibu yang mendengarkan atau memperoleh pesan ini, mohon sebagai bentuk kepedulian sekali lagi, bersikaplah sebagaimana institusi pendidikan seharusnya bersikap. Jangan sampai ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan memposisikan diri tidak netral karena berbagai faktor atau karena berbagai variabel tertentu yang justru semakin memperburuk citra Universitas Gadjah Mada sebagai institusi pendidikan yang terhormat. Yang kedua, jika memang ternyata ada fakta-fakta yang disembunyikan oleh Universitas Gadjah Mada sebagai institusi pendidikan, sekali lagi sebagai institusi pendidikan yang terhormat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sebaiknya mohon bisa bersikap dewasa, mohon bisa bersikap objektif, dan tidak malah ikut-ikutan menjadi bagian dari pusaran kasus yang sebenarnya sangat sepele. Soal asli atau tidaknya ijazah, soal benar atau tidaknya informasi yang selama ini kita dengar mengenai kelulusan atau status alumni dari Bapak Presiden. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak dalam konteks menghakimi Universitas Gadjah Mada sebagai alma mater saya juga, tetapi sebagai bentuk keprihatinan dan sebagai bentuk dukungan moral agar UGM mampu memposisikan dirinya sebagai institusi terhormat, institusi pendidikan yang menjaga nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai ilmiah. Terima kasih. Saya minta maaf kalau video ini harus hadir di beranda Anda, tetapi saya merasa perlu mengklarifikasi beberapa pertanyaan dan tanggapan pada postingan saya sebelumnya. Postingan yang ini menyoal tentang dugaan, ya, saya tidak menuduh, tapi ini dugaan ijazah palsu dari mantan presiden kita Bapak Jokowi yang terhormat, yang tentu kita akui, apresiasi, dan berterima kasih atas semua jasa-jasa beliau selama 10 tahun memimpin Republik ini sebagai presiden. Video ini saya buat untuk menanggapi beberapa tanggapan, antara lain seperti tanggapan ini, yang meminta saya menunjukkan ijazah saya benar apa enggak. Jadi saya menunjukkan nih, ini fotokopiannya, aslinya ada di rumah, ini fotokopiannya, dan ini transkrip nilai saya. Tuh, Bapak Ibu, sebagai bukti bahwa saya tidak hanya framing dan membangun narasi tentang UGM yang buruk atau tidak bisa dipercaya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal dan mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan, tanggapan, dan komentar Bapak Ibu pemirsa netizen. Bahkan ada yang japri saya langsung melalui messenger, tapi tidak bisa saya jawab satu persatu. Ingin saya jawab di video singkat ini. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin menegaskan satu standing position bahwa saya tidak sama sekali bermaksud membuat framing negatif tentang kampus saya tercinta, alma mater saya tercinta, Universitas Gadjah Mada. Video kemarin sengaja saya buat sekali lagi sebagai bentuk kegelisahan pribadi saya melihat fenomena kisruh dan riuhnya urusan ijazah ini, sampai-sampai energi Republik ini banyak yang diganggu oleh persoalan ijazah ini. Berikutnya saya juga ingin bilang, menanggapi beberapa komentar yang menuduh atau menilai saya tidak paham regulasi tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,
atau mengenai hak privasi tentang data pribadi dan seterusnya. Sekali lagi, oke, saya terima semua argumen dan penilaian itu, tetapi seperti standing posisi yang saya di awal, saya menyampaikan pernyataan publik ini sebagai bentuk keprihatinan, kepedulian, dan rasa cinta yang besar kepada alma mater saya tercinta. Bagi yang masih ragu atau saya mengaku-ngaku alumni IGM, sekali lagi ini ijazah saya dan ini transkrip nilai saya, fotokopiannya aslinya ada di rumah UGM. Dan sekali lagi saya tidak dalam posisi mempermalukan, memojokkan atau merendahkan posisi alma mater saya tercinta, sama sekali tidak. Tetapi harapan saya membuat video seperti ini adalah agar kemudian isu mengenai ijazah ini cepat selesai, energi bangsa ini bisa fokus ke hal-hal yang lebih substansif, yang lebih konstruktif, dan Universitas Gadjah Mada sebagai kampus tercinta, kampus terhormat, kampus yang punya martabat itu bisa memainkan posisinya secara lebih objektif dan menjadi bagian dari solusi. Menjadi bagian dari solusi, bukan justru menjadi bagian dari pusaran persoalan yang menyerempet beberapa isu sekaligus, isu hukum, isu reputasi, isu akademik karena lembaga pendidikan, dan berbagai isu lainnya. Sekali lagi saya tidak bermaksud negatif. Mohon maaf jika ada Bapak Ibu yang mungkin mendukung Bapak Jokowi. Saya pribadi menghormati beliau, tetapi sekali lagi video ini dibuat untuk mendukung atau memberikan dukungan moral kepada UGM agar mampu menempatkan diri secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan perannya sebagai perguruan tinggi yang harusnya menjunjung tinggi nilai-nilai akademik. Itu saja. Terima kasih.